Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sahabat Terasi. Oh, Kali ini Putri sudah bersama dengan Dr. Zainal Arifin ya, keren. yang sudah hadir di studio kali ini, yang nantinya kita bakal ngebahas soal Ramadan, doa yang terkabul. Tapi sebelum kita bahas nih, aku mau tanya dulu nih sama Ustaz Zainal. Ustaz tadi mboten Jawa nggih? Buatan insyaallah alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Cabang ya Alhamdulillah. alhamdulillah. Semuanya selalu alhamdulillah lah. Enje, pokoknya kalau hujan tuh repot Ustaz. Oh itu ya, tapi membawa manfaat Berkah, enje. berkah. Allahumma shayban nafi'an itu. Oke. Nah, Ustadz, hari ini kita bakal ngebahas soal Ramadan, doa yang terkabul. Iya. Emang semua doa di bulan Ramadan ini bakal terkabul, Ustadz? Insya Allah kita bersungguh-sungguh dalam berdoa, insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal doa itu ada yang langsung dikabulkan, ada yang masih ditunda, ada mungkin nanti di akhirat itu kan. Mhm. Semuanya Pak doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu kan. Maka kita selalu berhusnudzon kepada Allah, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oke. Dalam hal ini saya akan sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Allah Ta'ala aidan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni qarib ujib idza sa'alaka 'ibadi 'anni qarib fa inni qarib ya. Wa idza sa'alaka 'ibadi wa inni qarib ujib da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Shadaqallahu adzim. Sahabat Rasul yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah pada hari ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan, nikmat waktu, nikmat sehat, semuanya ini dalam rangka semuanya untuk apa? Untuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita gunakan waktu kita untuk ibadah kepada Allah. Ibadah bukan berarti hanya sholat saja, puasa saja, tidak, akan semua aktivitas yang itu yang tidak bertentangan syariat, ala kulli daqiqatin ibadatun ala yanmihi itu. Setiap detik ada nilai ibadah, semua tergantung niat kita. Tapi niat itu tidak boleh niat sing elek diniati untuk api, tidak boleh. Niat dalam artian ya sesuatu yang tidak bertentangan dengan syariat Islam, maka semuanya akan dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dari itu, marilah kita gunakan kesempatan yang baik ini. Ini sudah memasuki 15 hari Ramadan yang 10 hari Ramadan yang kedua, ini pada hari yang ke-15 ini kan. Oke. Biasanya itu kan orang ibadahnya semakin hari bukan semakin semangat, semakin hari semakin malah menurun ini kan. Nah, itu yang kita perlu jaga adalah keistiqomahan itu kan. Oke. Dia apa? Bagaimana untuk meningkatkan keistiqomahan itu, semangatnya itu kemana? Niat, semuanya niat ikhlas karena Allah. Yang kedua, ingat waktu itu semuanya tidak akan terulang. Hari ini, waktu hari ini tidak akan terulang. Mungkin bulan Ramadan sama, tapi tidak akan terulang seperti hari ini. Maka gunakan waktu yang baik ini, kesempatan yang baik ini untuk selalu ibadah kita kepada Allah. Mudah-mudahan ini sebagai tabungan kita ketika nanti kita menghadap Allah. Ada yang kita banggakan, ada yang kita banggakan di hadapan Allah. Amal ibadah apa yang kita banggakan? Ya waktu kita menghadap Allah. Nah inilah kita harus membawa amal ibadah yang bisa dibanggakan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dari itu Ramadan yang sisa tinggal 14 hari lagi insya Allah, atau mungkin 15, kita gunakan semaksimal mungkin. Kita hitung-hitung seperti orang dagang, kita termasuk evaluasi rugi atau tidak, sambil kita berdoa kepada Allah, mohon kepada Allah, semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita, dan mudah-mudahan di sisa Ramadan yang masih tersisa, kita dapat mengisinya dengan amal-amal ibadah yang selalu meningkat, ya selalu meningkat dan meningkat, sehingga kita termasuk orang-orang yang beruntung gitu kan. Oke. Barang siapa yang Ramadan tahun ini lebih baik daripada Ramadan yang tahun lalu, kita termasuk orang-orang yang beruntung. Man kana yaumul khairan min amsi wa huwa rahbihun, itu kan orang yang mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beruntung. Kedua kalinya salawat salam semoga terlimpahkan kepada uswah hasanah kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang masih diberikan istiqomahan. Ini istiqomah, menjaga istiqomah yang paling berat,
istiqomah di dalam meneladani apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW sampai madal haya, sampai aja menyebut kita. Sahabat terkasih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya pada sore hari ini akan mengambil sebuah tema ya Ramadan, doa yang terkabul. Tadi sudah Mbak Putri tanya, apakah setiap doa kita dikabul? Semuanya dikabul oleh Allah. Ini ada yang cash, ada yang masih ditangguhkan, disimpan, bahkan ada yang disimpan di akhirat kelak nanti kan. Dan semuanya kita berhusnudzon kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah, doa kita itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa kita dikabulkan kadang jangan tahu melalui jalan mana kita dikabulkan oleh Allah. Kadang minta ini Allah mengabulkan melalui jalan yang lain. Itulah rahasia Allah, alimul ghaibi, rahasia Allah yang patut kita tetap syukur kepada Allah, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam hal ini ada sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satu la turaddu da'watuhum. Ada tiga doa yang tidak pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu doa orang yang puasa, as-shaimu hatta yuftira, orang yang berpuasa sehingga ia berbuka. Maka di antara doa tiga doa yang tidak pernah ditolak oleh Allah adalah doa orang yang puasa sehingga sampai ia buka. Maka waktu-waktu yang mustajabah sepertiga malam kita gunakan untuk munajat kepada Allah, doa kepada Allah. Doa apa saja tentang kebaikan dunia dan akhirat kita. Mungkin Mbak Putri yang belum dapat jodoh, berdoa mendapat jodoh yang baik, jodoh yang soleh, itu barokah dunia dan akhirat, sehingga nanti bisa membentuk rumah tangga yang samawa ya, sakinah wa mawaddah rahmah. Ini kan di antara doa-doa yang tapi ada adab doa ketika doa kita kepada Allah. Bahkan ada doa-doa itu sambil teriak-teriak, maka tidak diperbolehkan kan. Maka di dalam hal ini, di dalam hati yang yang panjang dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuhan nas, ini kan, wahai manusia, irba'u ala anfusikum, dia kalian menyuruh kepada wahai manusia, ini kan, tenangkanlah diri kalian, itu. Maka diinginkan dari peristiwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan, ada perjalanan para sahabat, yaitu ketika dia menghadapi sebuah lembah, maka para sahabat itu selalu bertahmid, bertakbir, dengan teriak-teriak itu kan. Maka Rasulullah langsung bersabda, ayyuhan nas, wahai manusia, irfa'u ala anfusikum, tenangkanlah diri kalian, ini kan. Tenangkanlah diri kalian karena kalian berdoa. Innakum la tata'una, sesungguhnya kalian berdoa kepada Rabb kalian, as-sama, orang yang tidak namanya tuli itu kan. Wala ghaiban, orang yang tidak ada, bahwa Allah itu tidak jauh, qarib, sesungguhnya Allah itu dekat kan. Innahu ma'akum innahu sami'un qareeb. Innahu sami'un qarib, sesungguhnya kalian menyeru kepada zat yang maha mendengar juga maha dekat itu kan. Maka tadi dalam surat Al-Baqarah di 186, wa idza sa'alaka ibadi anni qarib ujibu da'watad da'i idza ta'ani falyastajibu li falyu'minu bi la'allahum yarshudun. Nanti kan itu ada seorang hamba yang tanyakan, wahai Muhammad, ya wa idza sa'ala, mereka tanya kepadamu Muhammad tentang orang-orang yang menyeru kepada Allah. Ibadi, seorang hamba ma'ani, menyeru kepadaku, wa ini kau sungguhnya dekat. Ya, maka dia, dan itu kalau kita berdoa kepada Allah tidak boleh doa cara teriak, amin. Nah, maka doalah dengan ud'u rabbakum tadarru'aw wa khufyah. Berdoalah kepada Rabb kalian dengan suara lembut, dengan suara rendah, ada etikanya, ada akhlaknya. Kita kalau mau minta uang sama ibundanya aja, kalau teriak-teriak dikasih enggak itu? Ya dikasih, tapi kadang-kadang juga gersuloh, gerundel. Tapi kalau coba kita memintanya kepada ibunda masalah uang saku dengan suara lembut, akhlak yang insya Allah ibunya akan hibah. Begitu juga kita berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah. Sungguhnya Allah itu akan kasihan kalau kita doa kita dengan rendah hati, dengan suara lembut, tidak suara yang amin, teriak-teriak itu. Maka Allah itu akan mengabulkan doa kita. Maka di hal ini ada syarat-syaratnya untuk agar doa kita terkabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Pak Putri. Bapak, ini saya mau tanya nih. Ini kan ada doa yang dikabulkan di dunia dan ada doa juga yang dikabulkan di akhirat. Nah, kira-kira ada doa seperti apa Pak yang mungkin akan dikabulkan di akhirat begitu? Ini ya Mbak Putri, kadang Allah itu maha tahu, maha mengetahui ya dengan apa yang tersimpan dalam diri kita. Mungkin kalau kita dikasih di dunia
Ini tidak akan menjadikan sebuah kemanfaatan, keberkahan. Tapi Allah akan simpan di akhirat, akhirnya akan memberikan kemanfaatan, kemaslahatan, keberkahan itu. Itu Allah yang Maha tahu tentang keberkahan, tentang kemaslahatan, manfaatnya itu. Kalau dikasih di dunia mungkin minta kaya, ya katakanlah ya, minta kaya mungkin minta ada sebab apa, minta jabatan, gitu kan. Setelah kita Allah memberikan suatu jabatan, tapi jabatan itu bukan menjadi jabatan yang memberikan dia itu amanah, memberikan maslahah, maka tidak, Allah akan memberikan di akhirat. Ya Allah, disimpan di akhirat, ini doamu yang akan aku kabulkan tuh. Semua akan, doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berbaik-baiklah sangka kepada Allah Subhanahu wa taala tentang masalah dikabulkan itu kan kita pada akhirnya kan yang tidak tahu gitu. Loh, aku doa sampai waleh loh. Kok orang tahu dikabulkan? Padahal dikabulkan oleh Allah, tapi melalui cara yang lain Allah mengabulkan doa kita. Mungkin dengan jalan yang lain, jalan pintu yang lain Allah memberikan mengijabah doa kita itu. Cuma kita kadang tidak hanya yang diminta ini A itu, yang mungkin yang A ini aja. Padahal Allah itu yang Maha tahu memberi yang Maha tahu akan kemaslahatan tentang apa yang Allah berikan kepada kita itu kan. Kalau dikasih ini tidak memberikan, malah memberikan dia taat kepadaku, malah dia maksiat kepadaku, maka tidak akan aku kasih, aku simpan di akhirat. Itulah Mbak Putri mungkin yang menyebabkan kok tidak dikabul-kabul ya doaku itu kan. Padahal aku sudah sungguh-sungguh berdoa kan. Kok tidak dikabul, ya kita bersangka baik pada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di balik itu semuanya ada hikmahnya. Kalau aku dikasih seperti ini, insyaallah aku tidak amanah itu kan ya. Kan semua orang punya cita-cita, punya harapan. Bahkan Allah itu sangat benci kepada orang yang tidak punya harapan, tidak punya cita-cita, bahkan tidak punya keinginan itu. Allah itu malah marah itu kan. Itu termasuk orang-orang tipe-tipe orang yang sombong itu kan. Orang tidak pernah minta kepadaku, padahal ya Allah itu yang maha dimintai apa saja Allah akan memberikan. Wa idza sa'alaka ibadi anni qarib itu kan. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah tadi kan. Maka doalah kadar Rabb kalian, harap-harap cemas, dia harap cemas, itu dikabulin enggak? Ya kita harap dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi Mbak Putri mungkin dikabulkan di dunia, ada yang dikabulkan di akhirat kelak nanti kan. Itu Allah yang Maha tahu akan tentang kemaslahatannya, akan kemanfaatannya, akan keberkahannya itu tadi kan. Oke Ustadz, nah tadi kalau misalkan nih kita umat manusia begitu ya, tidak memohon kepada Allah, kemudian Allah marah karena merasa bahwa kita sebagai manusia ini sombong begitu. Nah gini Ustadz, ada yang bertanya bahwa ada sesekali ketika kita itu sholat, kan kita memang setelah sholat itu harus berdoa ya. Nah ketika seseorang tidak memiliki keinginan, apakah doa itu harus meminta begitu? Nah jangan dijawab dulu Ustadz ya, kita akan jeda terlebih dahulu agar sahabat Terasi nanti juga ramai yang tanya ya. Dan stay tune, sahabat Terasi masih bersama Putri dengan Dr. Zainal Arifin. Sahabat Terasi kembali lagi bersama Putri dan juga Dr. Andes Zainal Arifin ya di program Khidmat Ramadan. Dan tentunya nanti buat sahabat Terasi yang pengen tanya, langsung aja telepon di 0811 3020 906. Nah Ustadz, kita kembali nih ke pertanyaan kita tadi ya. Kalau misalkan kita nggak punya keinginan, terus waktu doa kita mengucap apa dong Ustadz? Masa sih ada orang hidup tidak punya keinginan kan? Ya, namanya orang hidup kan mesti ada keinginan, sekecil apapun ada keinginan. Maka sesungguhnya orang yang tidak pernah berdoa itu termasuk orang-orang yang sombong kata Allah itu. Orang yang tidak butuh sama sekali tentang diriku, tentang Allah. Nah, maka Allah itu termasuk ya ini kan orang tidak butuh apa-apa, ini orang-orang yang sombong itu kan. Padahal ya hidup itu butuh sehat, butuh namanya ya mungkin ada pasangan hidup yang dia idamkan, mungkin yang ia inginkan gitu kan. Ya mengharap itu kan. Maka ketika Allah itu mengetahui hambanya tidak mau berdoa kepadaku, tidak mau minta kepadaku, termasuk orang-orang yang sombong. Maka sesungguhnya sombong itu kan juga pakaiannya Allah itu kan. Nah, maka barang siapa yang memakai pakaianku, maka rasakanlah azabku, ini kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis kursinya itu kan. Maka dengan demikian hendaklah kita juga memohon kepada Allah. Memohon kebaikan dunia, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, dalam surah Al-Baqarah. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Itu kadang-kala juga ada orang yang hanya berdoa untuk dunia saja. Tapi orang-orang yang beriman, kita dianjurkan untuk dunia, fid dunya hasanah, juga wa fil akhirati hasanah. Tadi Mbak bertanya, bagaimana dengan orang yang tidak berdoa, tidak punya harapan sama sekali? Lah ini kalau orang tidak punya harapan, tidak punya tujuan hidup berarti kan. Padahal orang hidup itu punya tujuan.
tujuan yang jelas, mungkin mendapatkan fid dunya hasanah juga fil akhirati hasanah. Ustaz ini orang apa ini kan? Nah, apa seperti orang gila ya kalau tidak punya tujuan itu, tidak punya harapan itu. Nah, mesti ada harapan namanya sekecil apapun ini ada harapan. Maka hendaklah kita untuk berdoa kepada Allah, untuk meminta kepada Allah. Sesungguhnya Allah itu zat yang maha untuk dimintai. Nah, padahal minta kepada Allah itu tidak tidak meminta imbalan. Kalau nanti aku kasih kamu harus gini-gini, tidak. Nah, beda dengan manusia, kadang-kadang memberi itu ada imbal baliknya itu. Kalau Allah tidak. Hanya Allah itu ketika ada seorang hambanya yang berdoa itu Allah sangat senang. Itu bukti apa? Bukti keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala itu kan. Maka doa wal ibadah, doa itu puncaknya ibadah. Nah, makanya ibadah itu di antara doa itu juga ibadah. Nah, maka bagaimana orang itu tidak punya harapan, tidak ada keinginan, berarti dia bukan termasuk orang-orang yang imannya, cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala ini kan. Maka di antaranya adalah cinta, bukti cinta kita kepada Allah juga di antara adalah dia harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu apa? Butuhnya akan Allah, itu kan. Perlunya akan Allah Subhanahu wa taala itu kan. Nah, Ustadz, kalau misalkan waktu doa kita hanya tidak meminta keinginan karena kita belum terfikir ya mau minta apa gitu ya hari ini, mau doa apa, karena yang kemarin-kemarin sudah dan hanya ada kayak rasa syukur, akhirnya kita mengucap syukur dalam doa. Jadi isinya kita bersyukur kepada Allah, memuji kepada Allah. Apakah itu termasuk doa, Ustadz? Iya, doa itu maka di antara doa wal ibadah, doa itu termasuk ibadah. Di antara adalah syukur kita kepada Allah, rasa syukur atas pemberian nikmat yang Allah berikan serba loko-loko, serba gratis. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Semua yang ada pada diri kita, nikmat yang ada pada diri kita, semuanya datangnya dari Allah, dan Allah tidak minta imbalan sedikit pun dari nikmat yang Allah berikan kepada kita itu. Maka dengan wujud syukurnya itu ya, wujud syukurnya gimana? Rasulullah kalau wujud syukurnya Rasulullah semakin syukur, semakin dia dikasih nikmat yang banyak, ya semakin wa afala akunu abdan syakur, apa aku tidak boleh wahai Aisyah untuk selalu bersyukur kepada Allah, termasuk hamba-hamba yang bersyukur itu kan. Maka dia sahabat wa qalilun min ibadiyas syakur, maka di antara hamba-hambaku sedikit sekali orang bersyukur. Artinya apa? Allah itu loh memberikan nikmat yang begitu banyak. Kalau kita mau menghitung nikmat Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, jika kalian mau menghitung nikmat Allah, tentu kalian tidak akan bisa. Contoh, kita bisa melek ini loh, bisa melek ini tanpa harus dikasih namanya oli, ya Allah, secara gratis itu kan. Betul. Ya Allah, otomatis. Maka dia melek itu aja kita suatu nikmat yang begitu banyak. Begitu juga kita bernapas. Seandainya nafas itu beli itu berapa juta yang kita perlukan itu kan. Allah memberikan gratis itu kan. Ya, tanpa minta imbalan. Maka itu kalau kita mau berpikir, kita bertafakur tentang Allah yang Allah berikan kepada kita, ya kita ada wujud syukur kita kepada Allah. Maka wujud syukur dengan banyak doa kita kepada Allah dan ibadah kita kepada Allah. Afala kunu abdan syakur, menambah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini wujud syukurnya kepada Allah juga di antara doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, monggo dilanjut tadi ya, kita akan membahas ini ya Ustadz, kalau misalkan doa apa sih syaratnya biar doa kita terkabul? Ini Mbak Putri, syarat-syarat agar doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama menghadirkan hati kita. Hati kita, niat kita hanya melulu untuk Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam hadis At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Wa'lamu annallaha la yastajibu du'an min qalbin hafillahi." Berdoalah kepada Allah dalam keadaan yakin, saya yakin-yakinnya. Maka akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwasanya Allah tidak akan mengabulkan doa yang hatinya lalai, atau kita dongo, kita khusus tapi hatinya kemana-mana, bertamasa. Lisannya berdoa tapi hatinya bertamasa kemana-mana. Itu harus menyatunya antara ucapan dan hati kita, hanya munajat kepada Allah, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun doa untuk syarat-syarat yang kedua adalah khusyuk. Dan optimis akan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innahum kanu yusari'una bil khairati
wa yad'unana rahaban wa rahaba wa kanu lana khashiin. Saya ingat ini kayak seorang Zelin ini yang selalu membaca ini ya dalam tilawahnya ini. Sungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik dan mereka berdoa kepada Allah, kepada kami dan harap-harap cemas. Ditompo ndak ya, dikabuli ya ndak teman. Dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk pada kami. Nah, artinya dia harus khusyuk, doa kita kepada Allah fokus, maka doa kita itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di samping itu Mbak Putri, kalau kita mau berdoa, momen-momen kalau ingin ijabah, ingin doa kita itu diijabah oleh Allah, cari waktu-waktu yang mustajabah. Ada tempat-tempat yang mustajabah, ada waktu-waktu yang mustajabah. Mungkin kalau kita minta tempat jodoh, sholat istikharah, bangun seperti kami, ya Allah berilah aku mungkin jodoh yang terbaik dunia dan akhirat. Menjadi pemimpin kami, pemimpin yang baik yang juga pemimpin dunia akhirat kami. Itu kan biasanya doa orang anak-anak. Mungkin anak-anak remaja itu berdoa enggak ya untuk minta jodoh itu. Apa ya asal nanti ketemu apa ya, gitu ya. Mungkin Mbak Putri doa enggak itu ya gitu. Wah, belum ke situ kayaknya Ustaz. Nah, belum ke situ ya. Iya. Ya, makanya berdoalah dengan optimis, dengan khusyuk pada Allah, wa yata'unana rahaba wa rahaba wa kanu lana, termasuk orang yang khusyuk dalam doa kita, nyambung antara ucapan, hati kita, sehingga kita mungkin ya doa kita bukan memakai bahasa Arab, mungkin bahasa Jawa atau bahasa Indonesia. Yang penting dapat kita pahami itu tidak apa-apa itu kan. Maka itulah digunakan waktu-waktu yang mustajabah, seperti malam antara adzan dan iqamah, itu saat-saat hujan itu juga doa-doa yang mustajab. Maka Allah sayyiban nafi'an itu waktu-waktu yang mustajab itu kan. Kita disuruh doa Allah sayyiban nafi'an, maka hujan yang membawa manfaat, membawa barokah itu kan. Maka kita diharapkan waktu-waktu yang mustajab itu kita gunakan untuk berdoa. Kita juga menjelang berbuka puasa. Nah, itu juga waktu-waktu yang mustajabah, kita gunakan doa kepada Allah, beristighfar kepada Allah, bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita gunakan lisan kita untuk selalu ucapan-ucapan zikirnya kepada Allah, selalu ingat kepada Allah, gitu kan. Itu maka di antara itu harus nyambung antara ucapan kita. Mungkin kalau saya perjalanan mungkin dari Mospati ke sini, sambil saya berjalan saya membaca Al-Qur'an itu kan, kita mentilawah mungkin hampir dapat 1 juz itu kan tilawah sambil murojaah menghafalnya dan sampai sini. Ya minta keselamatan, itu minta keselamatan sambil mungkin juga ada manfaat yang lain itu kan. Sambil berjalan lisan kita jangan sampai kita itu lupa, lalai itu kan. Hofilin qalbin hofillahi yang lalai dan. Nah, ini kan. Yang ketiga, biar Mbak Putri doa-doa kita diijabah oleh Allah adalah kita hindari makan makanan yang haram itu kan. Nah, sebagaimana kalau itu kan makan yang haram itu makanan yang dari sesuatu yang diampau, yang diperoleh dari sesuatu yang tidak halal ya. Nah, itu maka dengan demikian mungkin menipu, korupsi, apa saja itu yang bentuknya yang bertentangan dengan syariat Islam. Maka doa-doa kita akan tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa mat'amuhu haramun wa masrabu haramun wa malbasu haramun. Dia makan dari satu makanan yang haram, dia minum dari minum yang haram, dia berpakaian dari satu yang haram, dari minum, dari makan itu tumbuh daging, daging yang tidak halal, daging yang haram. Fa anna yustajabulah. Mana mungkin aku akan mengabulkan doa. Ini hatinya panjang, yang kaitannya orang yang berdoa dalam keadaan lusuh, yang mungkin dia sesuatu yang dia di antara yang dia makan dari sesuatu yang haram, ya dia yang minum dari minum haram, dia berpakaian mewah, mungkin mobil mewah, ya mungkin juga dari hasil-hasil yang korupsi, ya apa segala saja, ya sesuatu yang bertentangan syariat. Maka fa'anna yustajabul, mana mungkin aku akan mengabulkan doa kalian itu makanya. Maka terus yang ketiga, yang keempat syaratnya Mbak Putri ini, syaratnya doa kita jangan terlalu tergesa-gesa, agar doa kita dikabulkan. Tadi saya tanyakan, mungkin Allah mengabulkan di dunia, ada mungkin yang dipending nanti diberikan di akhirat. Allah yang maha tahu itu akan kemaslahatan. Mungkin kalau ada orang yang itu minta jodoh, saya dijodohkan dengan itu, dan menunjuk si fulan akan menjadi jodohku itu kan. Dia berdoa kepada Allah,
Ya, tidak tahunya Allah bukan tidak menjadikan dia jodoh, karena Allah akan tahu dengan kemaslahatannya, kemanfaatannya, keberkahannya, maka dia akan dijodohkan dengan orang lain, gitu kan. Ini saya juga dulu kan sama itu, berdoa minta doa dipilihkan, ditunjukkan mungkin calon yang terbaik untuk diantar sekian, itu kan. Kok pilih kok seakan-akan yang ganteng dewe gitu. Ya milih namanya, harus ada pilihan dan keinginan. Ternyata Allah tidak memberikan isyarat, tidak akan memberikan kemaslahatan. Ya udah, kita harus ridha, malam yadha bi qada'i wa qadari fal yaltamis rabbasi. Maka siapa yang tidak ridha terhadap qada, takdirku, qada dan takdirku, qada dan qadarku, fal yaltamis rabbasi, maka adalah mengambil Tuhan selain Allah, itu kan. Ya Tuhan, cari Tuhan selain sana. Ya, maka kalau dia lebih ya Bapak Ibrahim Azam itu malah kalau dia tahu mau berbuat maksiat itu jangan di buminya Allah, malah dia itu berkata, kalau kalian ingin berbuat maksiat jangan di buminya Allah, cari bumi yang lain selain buminya Allah itu. Lah di mana itu kan? Nah, itu semuanya itu buminya Allah. Maka Ibrahim Al-Azam itu memberikan ultimatum kepada orang yang berbuat maksiat, yaitu kalau ingin kalian ya butuh Allah, ya berdoa kepada Allah, minta kepada Allah. Kalau kita bermaksiat kepada Allah, jangan di buminya Allah. Tidaklah kamu ngambil maksiat di lain buminya Allah. Di mana itu? Semuanya bumi Allah. Monggo Pak Putri. Nah, Pak Ustadz, ini kan ternyata ada 4 ya. Kita harus yakin, terus kemudian kita juga harus khusyuk terhadap permintaan kita terhadap Tuhan. Terus, nah ini yang ketiga nih Pak Ustadz, menghindari makanan yang haram. Saya pernah menemui nih teman saya nih, kebetulan dia itu ditawari sama orang lain daging gitu ya. Terus kemudian daging B2? Bukan. Daging ular Pak Ustadz. Tapi si teman saya ini nggak tahu, akhirnya dimakan gitu ya. Pas setelah udah habis gitu ya, sampai habis pun dia tidak dikasih tahu kalau itu daging ular. Itu kan haram ya Pak Ustadz ya. Nah itu apakah posisinya kan teman saya nggak tahu nih, apakah boleh Pak Ustadz kayak gitu, terus misalkan berdoa apakah masih didengar sama Tuhan atau seperti apa nih Pak Ustadz? Ya, itu kaitannya dengan daging yang tidak diketahui asalnya, mungkin daging sesuatu yang halal atau yang haram karena kita dikasih, sehingga kita itu menghargai yang mengasih, maka kalau kita tidak tahu maka tidak ada hukumnya itu kan, maka tidak agamnya Allah akan mengangkat 3 hal, orang yang tidak tahu sehingga sampai ia tahu itu kan. Rufi al-qalama antalatin tadi yang di antara orang yang tahu sampai ia tahu, karena dia tidak tahu bahwa yang dimakan itu sesuatu yang haram, maka Allah akan memaafkan, akan mengampuni, karena tidak tahu kalau yang dikasihkan itu juga daging satu ya kayak haram itu. Seperti ada teman saya juga ada, saya dikasih daging tak makan rica. Nggak tahunya daging itu B2 itu babi itu, tak lezat katanya itu. Terus setelah dia makan selesai, dia dikasih tahu bahwa tahu enggak kamu yang kamu makan itu daging B2 babi itu. Nah, akhirnya kan dia itu menyesal dengan dijebak itu kan. Maka karena tidak tahu itu Allah akan mengampuni karena tidak tahu. Rufil qalamu antala tindakan. Allah akan mengangkat 3 golongan, 3 hal yang tadi yang dosa 3 hal, sehingga dia yang tahu dia sampai ia tahu itu kan. Maka kalau dia tidak tahu maka tidak ada dosa baginya. Oke Ustadz. Dan kalau misalkan nih kita biasanya nih Ustadz kalau terawih gitu kan, waktu imamnya berdoa terus kita tekan amin gitu ya, tapi ada beberapa jamaah mungkin anak-anak ya Ustadz ya, amin itu kan buantar ngoten Ustadz. Terus waktu kadang kok karena kita juga orang Jawa ya, bukan orang Arab ya, pokoknya ya amin aja. Terus saya terdengarnya seperti tergesa-gesa. Apakah itu Ustadz termasuk doa yang tergesa-gesa atau seperti apa? Kadang ada yang seperti itu. Iya tadi tak sampaikan di awal tadi. Wa ayyuhan nas, wahai manusia, kalian menyeru. Jadi menyeru berdoa kepada Tuhan yang tidak jauh, Tuhan yang tidak ada. Kalian menyeru kepada Tuhan Sami'un qarib, Tuhan yang mendengar juga yang maha dekat. Maka kalian mau berdoa, ud'u rabbakum tadarru'an wa khufya. Karena anak kecil ya harus diadakan pendidikan. Saya juga pernah imami tarawih di daerah Madinah juga imamnya tadi. Ya itu kan juga yang kaitannya dengan sholat tarawih imam itu aminnya itu juga tergantung tergantung lagu yang dipakai oleh imamnya kan. Kalau imamnya membacanya cepat bolid amin, makmumnya juga bacanya juga aminnya juga
cepat itu kan. Kadang-kadang Nggih. juga Allah ampun lah kata Nggih. itu gitu. Maka itu kan ya tidak diperbolehkan sebetulnya. Harus kita ajari berdoalah kepada Allah. Amin, nanti kabulkan doa kami ya. Kalau memang ingin dikabulkan doa kepada Allah, hendaklah kalian berdoa kepada Allah dengan suara lembut, dengan suara rendah hati. Ya, maka ya itu ada adab-adabnya kita untuk agar doa kita dikabulkan oleh Allah. Tadi sahabat Pak beri contoh tadi, kita minta uang saku kepada ibundanya, kalau kita itu bentak-bentak ya mungkin orang tua itu tidak akan hibah itu kan. Coba kalau kita minta dengan halus, dengan menghibah, ya Allah, insya Allah dia akan mengasihi. Begitu juga kepada Allah itu kan, kepada Allah dengan lembut, dengan menghibah, tadarru'a wa khufyah, harap-harap cemas, maka Allah akan mengabulkan doa kita. Ya mungkin tadi yang di jamaah, aminnya itu cepat, aminnya itu keras, monggo dikasih tahu ya, amin secara baik, amin waladhdallin, amin, kan enak itu kan. No, waladhdallin, amin. Nah, itu kan itu semakin cepat juga imamnya, dhalinnya cepat, aminnya juga cepat itu. Nah itu kadang-kadang juga ada kaitannya dengan metode lagunya. Imam cepat, membacanya cepat, itu kayak kan. Saya itu memang paling tidak senang, maaf ya, saya bukan tidak senang kalau imam itu sholat tarawih, saya tetap tumakninah sebagaimana sholat fardu biasa. Ya Allah itu tidak melihat banyaknya, ya kualitas yang Allah lihat, bukan kuantitasnya banyaknya. Nah, kalau memang kuantitas banyak, kualitas juga banyak, bagus itu kan. Nah biasanya kita itu ya kalau terlalu banyak mungkin juga jamaahnya akan menjadi capek itu kan. Ya kita juga membaca surat-surat yang sedang, yang tidak terlalu panjang, sehingga kita melihat juga di belakang itu ada orang tua, ada anak, sehingga kita lihat seorang imam harus tahu bahwa di belakang kita ada anak, ada orang tua yang sudah udur kalau terlalu panjang. Nah, memang ada tempat-tempat yang lain itu membacanya panjang, itu memang ada semacam orang yang sudah mempersiapkan diri. Kalau ikut di sholat itu harus mempersiapkan diri bahwa itu nanti sholat tarawihnya 1 juz 1 malam itu. Nah itu kan mungkin 1 rakaat itu kan ada 1 juz, kalau itu kan 10 lembar ya, 10 lembar dibagi itu. Dibagi 1 rakaat, mungkin 1 lembar itu kan. Nah itu ya mungkin juga lama, tapi bagi orang penikmat, orang sholat malam yang khusyuk, yang sudah terbiasa dengan qiyamul lail yang panjang, itu akan merasa nikmat itu kan. Sebagaimana juga masih di Arab sana, seperti Abu Musa al-Ash'ari itu di mana di Mesir itu kan sudah orang-orang juga berjubel-jubel untuk sholat tarawih itu. Sholatnya bukan setelah Isya, sholatnya di sana malam itu. Malam sampai juga sudah disediakan untuk makan sahurnya di sana. Sahur. Ya itu kan, kalau di sini mungkin kalau itu sudah tidak ada jamaahnya ya kan, sudah hilang ngantuk jamaahnya. Ya Ustadz ya. Iya. Nah Ustadz, nanti kita bakalan kembali lagi sambil menunggu sahabat Terasi nih yang pengen bertanya ya. Nanti bisa di 0811 3020 906 dan kita bakalan segera kembali. Stop. Sahabat Terasi kembali lagi bersama Putri dan juga Ustadz Zainal ya untuk sore hari ini, walaupun cuacanya nih Ustadz tadi mendung. Tapi semoga nanti waktu Ustadz pulang ini sudah terang, amin. Amin. Ini kan kita doanya waktu hujannya mau datang, moga-moga bisa terkabul tuh. Ya, itu kan doa di antara doa yang terkabul adalah doa di antara waktu hujan itu kan. Maka ya kita ada adab-adab kita berdoa kepada Allah. Maka di antara adab-adab itu ada cari waktu yang mustajabah. Tadi juga disampaikan di antara antara waktu hujan ya, antara itu doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah kita yakin dengan doa kita yang kita lantunkan kepada Allah. Yang penting doa kita itu tidak mengandung permusuhan itu. Yang ketiga hendaknya kita dalam keadaan doa kepada, tadi saya sampaikan, doa adalah kita dari sesuatu yang halal, makan yang halal, minum halal, makan semuanya dari sesuatu yang halal. Yang berikutnya adalah kita dalam keadaan suci. Dan sebaiknya kita berdoa itu dalam keadaan wudhu, menghadap pada Allah, menghadap arah kiblat, dan mengulang-ulang doa kita yang kita lantunkan, yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu kan. Di antara keduanya adalah di antara itu juga hendaklah kita
memulai doa kita kepada Allah, memuji Allah dulu gitu kan. Memuji Allah, bersolat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hamdan syakirin, hamdan na'imin, itu kan sesuatu yang memuji kepada Allah. Nah, itu kalau minta kepada Allah, kalau tidak mau memuji langsung ahli ya. Nah, etikanya kita hendaklah memuji kepada Allah, hamdan syakirin, hamdan na'imin. Terus Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, bersolat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan. Nah, tadi sudah ada yang berikutnya, tidak mengisi perut dengan sesuatu yang halal. Yang berikutnya adalah tidak menuntut segera doa kita akan dikabulkan itu kan. Nah, dikabulkan dakwah itu urusannya Allah itu kan. Ya Allah, hak prerogatif Allah itu kan. Kita hanya tugasnya manusia minta, dan masalah dikabulkan itu urusannya Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian hendak berdoa itu dengan khusyuk, menghadirkan hati kita, lisan, antara lisan dan hati harus bernyatu. Jangan sampai lisan kita berdoa tapi hati kita bertamasa, itu bertamasa kemana-mana. Jiwanya di situ tapi hatinya sudah bertamasa kemana-mana. Ini kayaknya kalau orang-orang ini Ustadz, waktu berbuka minum, habis itu sholat, dia tahu waktu berdoa pikirannya nanti makan ini. Nah ini bertamasya nih. Nah, hendaknya kita agar bisa menjaga. Kalau memang itu tidak bisa terjaga, biasanya ada orang yang hanya minum dulu, menggugurkan, tadi kemarin sudah membatalkan puasa itu kan. Artinya puasa sudah waktunya berbuka, hendaklah menyegerakan untuk berbuka. Nah, dengan dia itu makan hanya sebutir korma atau mungkin seteguk air, setelah itu sholat, monggo kalau dia hatinya bisa khusyuk, bisa istiqomah dalam sholatnya, tidak memikirkan nanti makan ini pakai ayam bersama lalapan. Nah, itu akhirnya hatinya tidak khusyuk dalam sholatnya, akan memikirkan makannya. Maka kalau memang itu hendaklah kita makan, kita isi dulu. Ini memang Rasulullah itu langsung membatalkan, setelah itu sholat. Kalau kita menyegerakan sholat ya bagus. Tapi kalau kita juga makan juga bagus. Kalau hati kita tidak bisa khusyuk dalam masalah memikirkan makannya ini, itu, menunya ini dan itu ya. Biasanya namanya lapar itu kaitannya dengan masalah makan. Nanti menunya ini ya ayam goreng, ayam bakar dan lalap. Nah, ini maka dengan demikian hendaknya kita mengisi dulu aja, tidak apa-apa. Yang penting ya setelah kita mengisi, menyegerakan untuk melaksanakan sholat. Biasanya di masjid itu ada jeda waktu 10 menit. Ya mungkin makan makanan yang ringan misalnya bisa. Kalau makanan yang mungkin nasi itu nanti tidak cukup waktunya. Memang itu hanya 10 menit waktu jeda waktunya. Ya tergantung kemufakatan masjid itu dengan jamaahnya itu kan. Kalau memang waktunya 1/4 jam ya 1/4 tidak apa-apa itu kan. Biar orang itu mengisi perutnya makan. Ya kadang-kadang kalau orang sudah makan itu kadang-kadang juga ini. Orang itu lupa akan waktunya untuk segera untuk melaksanakan sholat itu kan. Kadang ngantuk dulu Ustadz. Kadang ngantuk dulu. Iya, kadang-kadang juga itu tambahin untuk al-hisab dulu. Hisab al-hisab lah itu kan perokok dulu, akhirnya menjadikan lama itu kan. Nah itu yang untuk menyegerakan tidak jadi segera, malah menunda-nunda sholat kita. Makanya yang paling bagus ya isilah. Kalau memang hati kita tidak bisa khusyuk ya sudah isi dengan sesuatu makanan yang ringan, mungkin 1 atau 3 atau 5 butir kurma. Setelah itu kita minum mungkin teh hangat, susu hangat, pokoknya yang serba hangat. Jangan kita buka dengan sesuatu yang dingin itu kan. Itu kaitannya dengan tubuh kita tidak akan bagus itu. Rasulullah itu merintahkan kalau kita bukan dalam memakai sesuatu yang dingin, yang hangat, bukan dingin, sesuatu yang hangat, agar apa? Tidak terjadi badannya sudah panas, diisi sesuatu yang dingin pecah malah, tidak bagus malah itu. Itu hangat dulu. Kalau saya itu kalau saya sendiri, kalau saya itu minum harus hangat, sebab karena dengan hangat itu suara saya itu, pita saya sangat peka. Nanti kalau sekian hari nanti ngimami kultus sudah tidak bisa lagi, suaranya habis itu. Maka harus menjaga itu. Maka Pak Putri, hendaklah kalau memang itu ya kita makan yang ringan lah, atau mungkin kalau bisa makan nasi tapi sekedarnya cepat itu kan. Kalau kita di masjid kan ada takjil itu kan, memberikan iftar, orang memberikan iftar, ya kita makan yang iftar yang ada itu kita gunakan. Ya makan mungkin kalau hanya nasi kotak itu kan juga tidak begitu banyak, nasinya itu tidak banyak. Ya mungkin waktu 10 menit sudah cukup. Setelah itu langsung kita untuk bisa melaksanakan sholat berjamaah. Mungkin dengan sholat jamaah sudah makan terisi, insya Allah kita akan khusyuk sholat kita, tidak memikirkan menu ini nanti makan ini makan itu kan. Mungkin itu kan, mereka di situ loh.
Oke, Ustadz. Nah, ini kayaknya ada pertanyaan nih Ustadz akhirnya ya. Ini mungkin bisa dijawab secara singkat saja nih. Ada yang menemukan ada seorang TKW nih Ustadz. Hmm. Beliaunya ini di Taiwan bekerjanya, kemudian ada majikan yang memang tidak mengizinkan untuk melakukan ibadah di rumahnya. Katanya pembawa sial dan lain sebagainya. Mungkin Hmm. karena apa namanya budaya dari mereka, nggih. Nah, akhirnya si TKW ini dia melakukan ibadahnya itu di toilet, tapi sebelumnya itu kayak sebelum sahur dia itu membersihkan gitu ya. Jadi malamnya kayak benar-benar membersihkan dindingnya, lantainya sampai benar-benar bersih, kemudian dia melakukan ibadah di toilet. Nah, itu hukumnya seperti apa nih Ustadz? Ya memang di antara yang pertama itu sholat di dekat toilet, di WC itu kan pada hukumnya makruh, itu tidak boleh itu Mhm. kan. Mhm. Karena kan dalam keadaan darurat ya, kalau di keadaan darurat maka ya Allah itu maha tahu. Mhm. Maka di dalam hal ini diperbolehkanlah, maka tidak ada tempat yang lain yang bisa Mhm. digunakan untuk ibadahnya kepada Mhm. Allah, maka ya tidak mengapa, itu Allah maha tahu. Allah maha tahu. Mhm. Oh, tempat yang lain nanti kalau ketahuan majikannya sama dimarahi ya, Mhm. bisanya yang di tali ya di tali aja tidak apa-apa, tapi yang penting sudah di awal sudah dibersihkan Mhm. dari sesuatu yang najis, maka Allah maha tahu. Semoga Allah mengampuni, semoga Allah memberikan kemudahan, Mhm. semoga juga mungkin majikannya diberikan hidayah, kemudahan, Mhm. walaupun dia masuk Islam tidak bersyahadat, mudah-mudahan bahwa dia memberikan peluang waktu untuk apa namanya seorang pembantunya itu untuk menjalankan ibadahnya, itu kan Mhm. namanya juga itu haknya seorang pembantu untuk ibadahnya kepada Allah itu kan. Nah, mungkin dia keyakinan mereka membahas sial, yang pada hakikatnya membahas sial ya mereka sendiri itu. Mhm. Tidak ada dalam Islam itu kesialan, tidak ada ibadah menjadikan sial, tidak ada itu. Mhm. Yang sial itu ya bisikan-bisikan setan tadi yang bisik kepada majikannya, Mhm. ya Pak ya, apa membisiki bahwa itu kalau dipakai untuk sholat dia akan sial. Itu ya setan-setannya yang membisiki Mhm. itu kan. Ya. Oke, baik Ustadz. Nah, ini ada sedikit waktu sekitar 1 menit nih. Sekaligus kita mau closing aja nih Ustadz. Ya. Ya, mungkin monggo Ustadz diberikan kesimpulan dan juga closing untuk sore hari ini. Ya, para sahabat rahasia yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala, monggo ini waktunya sudah separuh bulan Ramadan ini kan. Kalau zaman Rasulullah itu sahabat kalau sudah mau mendekati akhir Ramadan banyak yang menangis gitu kan. Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan antaman antakuna sanatu kulluha Ramadan. Kalau sekiranya bisa menjadikan Ramadan 1 tahun menjadikan Ramadan semuanya ini. Nah, Mhm. kita tidak semuanya 1 bulan saja sebagai bulan upgrade ya, mengupgrade kita, memperbarui keimanan kita, ya sambatnya kayak itu. Mhm. Ya, maka mari sisa waktu yang Ramadan tinggal 14 hari atau 15 hari kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Nanti ada 10 hari 10 hari terakhir di bulan Ramadan kita gunakan untuk memperbanyak doa kita, tahajud kita, iktikaf kita, munajat kepada Allah. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan semoga kita dimasukkan golongannya orang ahli surganya Allah Subhanahu wa taala melalui Amin. pintu royannya itu kan. Coba ada namanya pintu namanya pintu royan yang hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang berpuasa itu kan. Baik, terima kasih Ustadz ya, dan juga buat sahabat Rasi terima kasih ya. Semoga hari ini yang kita bahas bisa bermanfaat dan juga Ramadan kita, doa apapun kita bisa terkabul, dan semoga tinggal setengah jalan ini kita bisa menuntaskan dengan sebaik-baiknya. Amin amin ya Allah, Amin. amin ya rabbal alamin, istajib doana ya Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.